Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A3 Auditing D3 Akuntansi. Pada kali ini kami akan membahas topik tentang audit atas saldo piutang usaha. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari anggota kelompok 4 dengan saya sendiri Atika Rahmi, Azhar Alikwani, Anissa Rana Sabitah, Fakrul Akbar, dan Alisa. Sebelum kita masuk ke dalam topik, kita harus tahu dulu apa itu piutang. Nah, jadi piutang itu merupakan klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Nah, jadi pada umumnya nih, piutang itu disajikan di neraca dalam 2 kelompok. Yang pertama ada piutang usaha, terus piutang non usaha. Kalau piutang usaha itu piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Sedangkan piutang non usaha dia itu timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar. Contohnya kayak piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang dividen dan bunga. Di sini ada beberapa penyajian prinsip akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan. Dia ada 5. Yang pertama itu ada piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang usaha disajikan di neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang. Yang kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, maka harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih. Yang ketiga, jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, piutang usaha yang bersaldo kredit pada tanggal neraca itu harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Dan yang kelima, jika jumlahnya itu material, piutang non usaha itu harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pengujian substantif piutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo piutang yang dicantumkan di neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi piutang yang disajikan di neraca. Untuk itu, auditor perlu melakukan rekonsiliasi antara saldo piutang yang dicantumkan di neraca dengan akun piutang di dalam buku besar. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Dalam pengujian substantif terhadap aset pada umumnya, pengujian ditujukan untuk membuktikan apakah aset yang dicantumkan di neraca sesuai dengan aset yang sesungguhnya ada dan berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Untuk membuktikannya, auditor perlu melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Ada yang pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, adanya konfirmasi piutang usaha. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan bahwa piutang usaha yang dicantumkan di neraca mencakup semua klaim klien kepada debitur pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha dalam tahun yang diaudit. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Adanya pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan piutang, konfirmasi piutang usaha. Yang keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Piutang usaha ada pada tanggal neraca belum ditentukan merupakan hak milik pada klien, karena piutang tersebut telah dijual kepada perusahaan penagih atau digadaikan sebagai jaminan penarikan utang. Auditor melakukan pengujian substantif juga sebagai berikut. Adanya pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha, serta konfirmasi piutang usaha. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca, seperti
dalam prinsip akuntansi berterima umum. Piutang usaha harus disajikan di neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca, atau dengan kata lain, sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih debitur pada tanggal neraca. Auditor melakukan pengujian substantif juga sebagai berikut. Adanya penilaian terhadap kecukupan akun cadangan kerugian piutang, serta pembanding penyajian piutang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang keenam, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Penyajian dan pengungkapan unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum. Pengujian substantif terhadap piutang usaha diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan, membuktikan apakah unsur piutang usaha telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Fungsi bisnis, transaksi dan dokumen transaksi terkait piutang. Penjualan 1. Pesanan dari konsumen. 2. Pengolahan permintaan dan konsumen. 3. Persetujuan kredit. 4. Pengiriman barang. 5. Pengiriman faktur dan pencatatan penjualan. 6. Jurnal penjualan. Penerimaan piutang usaha. 1. Buku pembantu piutang usaha. 2. Daftar piutang usaha. 3. Laporan bulanan. Penerimaan kas. 1. Kas di bank. 2. Piutang usaha. 3. Pengolahan dan pencatatan penerimaan kas. 4. Pengantar pembayaran. 5. Daftar penerimaan kas. 6. Hasil transaksi penerimaan kas. 7. Jurnal penerimaan kas. Retur penjualan. 1. Pengolahan dan pencatatan retur penjualan. 2. Memo kredit. 3. Jurnal retur penjualan. Penghapusan piutang. 1. Cadangan kerugian piutang. 2. Penghapusan piutang tak tertagih. 3. Formulir otorisasi penghapusan piutang. 4. Jurnal umum. Beban kerugian piutang. 1. Cadangan kerugian piutang. 2. Penetapan kerugian piutang. 3. Jurnal umum. Catatan yang terkait dengan piutang usaha. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang adalah: yang pertama, jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat bertambahnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang karena transaksi penerimaan kas dari debitur. Yang keempat, kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Prosedur audit piutang usaha. Program audit untuk pengujian substantif terhadap piutang usaha berisi prosedur audit. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Program audit untuk pengujian substantif terhadap piutang usaha. 1. Prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo piutang yang dicantumkan oleh klien dalam neracanya sesuai dengan saldo piutang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Oleh karena itu, auditor melakukan 6 prosedur audit berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi informasi piutang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan.
Pertama, usut saldo piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Kedua, hitung kembali saldo akun piutang di dalam buku besar untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian perhitungan saldo akun piutang usaha. Auditor menghitung kembali saldo akun piutang dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah perdebetan dan mengurangi dengan jumlah pengkreditan akun tersebut. 3. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Akan didapat keterangan dalam transaksi penjualan kredit dan transaksi yang mengurangi piutang usaha dapat ditemukan melalui review atas mutasi luar biasa baik dalam jumlah maupun sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang. Keempat, usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha ke kertas kerja tahun lalu. Sebelum auditor melakukan pengujian terhadap transaksi rinci yang menyangkut akun piutang usaha dan cadangan kerugian piutang, ia perlu memperoleh keyakinan atas kebenaran saldo awal kedua akun tersebut. Kelima, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun piutang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Penerbitan di dalam akun piutang usaha diusut ke dalam jurnal penjualan dan pengkreditan ke akun tersebut diusut ke jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Keenam, lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang di dalam buku besar ke buku pembantu piutang yang bersangkutan. Saldo akun kontrol piutang usaha di dalam buku besar tersebut kemudian dicocokkan dengan jumlah saldo akun pembantu piutang usaha untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang bersangkutan dengan piutang usaha dapat dipercaya ketelitiannya. Yang kedua, prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap piutang usaha, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Hal yang dilakukan auditor saat perhitungan berbagai ratio, yaitu pertama, ratio perputaran piutang usaha, yaitu pendapatan penjualan bersih dibagi rata piutang usaha. Yang kedua, ratio piutang usaha dengan aktiva lancar, yaitu saldo piutang usaha dibagi dengan aktiva lancar. Yang ketiga, rate of return on net sales, yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan penjualan bersih. Yang keempat, ratio kerugian piutang usaha, yaitu kerugian piutang usaha dibagi dengan pendapatan penjualan bersih. Yang kelima, ratio kerugian piutang usaha, yaitu kerugian piutang usaha dibagi dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. Dan yang keenam, ratio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Misalnya ratio tahun lalu, rata ratio industri atau ratio yang dianggarkan. Nah, pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan bahwa peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan salah saji. Yang ketiga, prosedur audit terhadap transaksi rinci. Keandalan saldo piutang usaha sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi berikut ini yang didebit dan dikreditkan ke dalam akun piutang usaha, yaitu transaksi penjualan kredit, transaksi retur penjualan, transaksi penghapusan piutang usaha, transaksi penerimaan kas dari piutang usaha. Yang keempat, prosedur audit terhadap saldo akun rinci. Pengujian terhadap saldo akun rinci dalam siklus pendapatan difokuskan ke saldo piutang usaha dan akan penilaiannya. Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci ini adalah memverifikasi keberadaan, kelengkapan, hak kepemilikan, dan penilaian atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Nah, apa yang dilakukan oleh auditor saat mengkonfirmasi piutang? Nah, itu yang pertama, menentukan metode. Yang kedua, memilih debitor yang akan dikirimi surat informasi. Yang ketiga, mengirimkan surat konfirmasi. Lalu melakukan evaluasi terhadap kecukupan cadangan kerugian piutang usaha yang dibuat oleh klien.
Menurut prinsip akuntansi berterima umum, piutang usaha disajikan dalam neraca pada nilai bersih yang dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Dan yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan akun dalam laporan keuangan. Piutang usaha harus disajikan dalam neraca sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha yang disajikan klien dalam neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, prosedur audit terhadap penyajian dan pengungkapan piutang usaha ini ada beberapa. Yang pertama itu memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non usaha, dan yang terakhir menentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.